Oke, Saudara Muhammad Ali, ya, apakah saudara diundang oleh KIP pada saat penetapan DPT? Ya, diundang. Diundang. Apakah ketika pasangan calon juga diundang? Semua diundang. Diundang. Apakah seluruh ketika pasangan calon tanda tangan setuju? Berapa DPT di Kabupaten Gayo Luas? 63.529. Itu yang disetujui. Ya. Baik, cukup ya. Kalau salah satu pasangan calon gejala adanya pemilih yang disengaja untuk mencoblos 2 kali salah satu pasangan calon, sehingga ketika dia kalah baru diangkat, tapi kalau dia menang diam. Di satu sisi, bagaimana asas keadilan kedua orang yang mencoblos 2 kali, sehingga di tempat itu harus PSU, bagaimana rasa keadilan bagi pemilih lain 400-500 orang yang telah mengorbankan waktunya, tenaganya datang ke TPS menentukan pilihannya. Karena berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu ketika PS-nya berkurang sangat banyak. Karena banyak pemilih yang sudah pindah tempat atau bekerja sehingga tidak sempat lagi menggunakan hak pilihnya. Bagaimana tanggapan pemilih terkait dengan hal itu? Pandangan ahli terkait dengan hal itu. Yang kedua, dalam kaitannya tadi yang dipersoalkan masalah ada tanggungan utang atau pada pokoknya tidak memenuhi persyaratan. Dalam pandangan kami, proses pemilu selain masalah adanya kepastian hukum juga ditentukan dengan keadilan prosedural, di mana untuk persoalan masalah pencalonan itu ada mekanisme melalui sengketa pemilihan yang diajukan kepada Panwas, kalau tidak puas baru kemudian PT Tun dan kasasi. Apabila terkait dengan satu persoalan yang tidak diangkat, dalam hal ini misalnya masalah utang dan kepada Panwas, artinya mekanisme itu tidak ditempuh, apakah itu bisa kemudian dipersoalkan belakangan? Yang ketiga, masalah perbedaan suara sah antara pemilihan gubernur dan Pati Gayo Luas. Tadi sudah dijelaskan oleh ahli bahwa terkait hal itu diserahkan kepada pilihan masyarakat. Kita merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon. Demikian ahli. Terima kasih majelis. Silakan ahli direspon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan menanggapi satu persatu dari semua pertanyaan dan tanggapan dari pihak terkait pemohon dan termohon. Yang pertama menyangkut dengan penggunaan hak pilih atas nama Sudianto. Jadi di dalam ketentuan tentang pilkada disebutkan bahwa warga negara Indonesia memiliki hak pilih apabila sudah terdaftar pada DPT, itu satu. Kemudian juga dia yang paling prinsipil adalah sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah. Dikatakan berusia 17 tahun yaitu pada hari pemungutan suara. Maka dalam sistem penyelenggaraan pemilu hari pemungutan suara itu sudah ditentukan terlebih dahulu, karena semuanya bermula dari penetapan hari pemungutan suara. Jadi kalau hari pemungutan suaranya pada tanggal 15 Februari 2017 dan beliau pensiun sebelum tanggal 15 Februari 2017, maka beliau memiliki hak pilih. Sedangkan persoalan apakah sudah terdaftar dalam DPT atau tidak, itu adalah persoalan teknis, tetapi hak pilihnya harus dilindungi. Oleh karena itu, ketentuan yang membuka peluang seseorang yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP elektronik, surat keterangan dari Disduk Capil, kemudian kartu keluarga. Saya pikir ini kalau misalnya ada tindak pidana yang kemudian dilapor ke Panwas, baik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tetapi karena alasan waktu sehingga tidak bisa ditangani, apakah kita bisa mengatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran lagi karena sudah lewat waktu gitu? Artinya persoalan proseduralnya itu kemudian melegalkan yang tidak legal gitu. Bahwa undang-undang tentang pilkada ini perubahan. Undang-Undang 22/2014, kemudian keluar Perpu 1/2014
Lalu penetapan menjadi 1/2015. Nah, terkait tulisan saudara menyebutkan tadi terkait juga apa yang sampaikan Prof. Aswanto, pemilih memilih lebih dari satu kali merupakan pelanggar pidana pemilu. Lalu disebutkan berapa kali, disebutkan bisa diproses kalau lewat waktu. Nah, di Undang-Undang 1/2015 atau 222D memang lebih dari seorang pemilih melakukan pemilihan di satu TPS atau dua. Nah, sanksinya itu pemungutan suara ulang, dapat lakukan pemungutan suara ulang. Tidak ada sanksi apa-apa lain. Di administrasi juga di Undang-Undang 8-nya nggak ada, di Undang-Undang 10 nggak ada. Nah, belum terlaksana Undang-Undang 115 ini, karena itu bulan Maret. Sementara pilkada serentak itu dari 2015 akhir. Nah, itu juga undang-undangnya diubah. Undang-undangnya diubah, tidak ada menyebut bahwa pemilih lebih dari satu merupakan administratif. Yang hanya disebutkan ya bahwa kalau lebih dari satu pemilih itu pemungutan suara ulang. Nah, kemudian atas pengalaman-pengalaman itu banyak kelemahan-kelemahan, lalu banyak putusan-putusan MK. Nah, sehingga Undang-Undang 10/2016 penjelasan umumnya itu mengatakan seluruhnya perubahan Undang-Undang 10/2016 itu merupakan akibat dari putusan-putusan MK. Kalau dibaca di penjelasan umum disebutkan satu persatu. Nah, di Undang-Undang 10 ini terhadap seorang yang menggunakan hak pilih itu ada sanksi pidana. Tadinya tidak ada sanksi pidananya, yakni penjara paling singkat 36 bulan, paling lama 108 bulan, denda pakai dan kumulatif 36 juta paling sedikit, 108 juta paling banyak. Nah, kalau PSU-nya mungkin bisa lewat waktu, ketika kejadian telah berakhir, tidak diajukan di sini, lalu di belakang hari ada orang yang melapor dan mengaku bahwa ada orang yang lebih dari satu orang memungut dua kali, tapi tidak bisa karena sudah putus, gubernurnya sudah dilantik, mungkin iya. Tapi kalau pidananya, apa bisa lewat waktu? Apa bisa lewat waktu? Dan ini baru di Undang-Undang 10-nya. Dan sekarang ini mungkin seperti disampaikan oleh Pak Ali Nurdin tadi, ketika dia menang, tidak dikasih tahu bahwa ada orang lebih dari satu orang memilih dua kali. Tapi begitu dia kalah, lalu dia ungkap. Atau bisa saja, mohon maaf ini mungkin bisa terjadi, orang dibayar ketika setelah kalah tinggal berapa suara orang disuruh membayar. Tapi kalau sekarang nggak bisa lagi karena kena pidana. Kalau di undang-undang saat kena pidana, tapi kalau sedang kena pidana, nah apakah masih relevan? Ahli menyatakan bahwa ini kalau lewat waktu nggak bisa lagi. Nah, ketentuan pidana seperti kalau ketentuan pemungutan suara ulang bisa saja itu terjadi karena tidak terungkap di pemilihan, di persidangan tidak terungkap, tapi kemudian setelah itu terungkap dan terbukti, sementara ini ancaman pidananya ada. Nah, apakah itu juga bisa lewat waktu? Ini terkait hal yang disampaikan oleh Prof. Aswanto tadi. Terima kasih. Kemudian dari Pak Yang Mulia Bapak Wahidudin menyangkut dengan sanksi tadi, memang ada dua, sanksi pidana dan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang ini ada prosedur dan waktu yang ditentukan. Jadi memang ada prosedurnya, harus dilaporkan kepada Panwas, Panwas merekomendasikan kepada KIP, KIP melakukan pemungutan suara ulang. Dan itu ada batas waktunya. Tapi kalau sudah lewat batas waktu, tidak dilaporkan, tidak diajukan keberatan, maka pemungutan suara ulang menurut saya tidak bisa dilakukan oleh penyelenggara. Apalagi misalnya ada yang mengajukan keberatan setelah penetapan pasangan calon.
Ya, ini tentu mengacaukan tahapan-tahapan yang lain, karena setiap tahapan yang satu dengan yang lain itu terkait. Oleh karena itu, persoalan prosedur dan waktu memang harus betul-betul dipenuhi, baik dalam pemungutan suara ulang maupun dalam penanganan tindak pidana. Tapi untuk tindak pidana tadi ada celah yang bisa kita gunakan, yaitu dengan mengalihkan dari laporan menjadi temuan. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.